Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Alfarel dengan NIM 22050030. Di sini saya akan menjelaskan tentang peralatan tentang produksi migas. Pengetahuan peralatan produksi migas. Peralatan produksi migas terdiri atas dua, yaitu surface equipment dan subsurface equipment. Untuk surface equipment terdapat wellhead atau kepala sumur, exmastery atau silang sembur, dan peralatan proses produksi. Lalu untuk yang subsurface equipment terdapat casing, tubing, sambungan atau kopling, packer atau penyekat anulus, peralatan metode produksi seperti flowing, gas lift, sucker rod, ESP, dan lain sebagainya, dan formation completion. Selanjutnya ada wellhead atau kepala sumur. Wellhead atau kepala sumur adalah kumpulan atau susunan beberapa casing head dan tubing head yang dipasang dan digunakan pada suatu sumur. Fungsi dari wellhead sendiri yaitu tempat kedudukan BOP atau PSL saat prok siram pengeboran, kedudukan exmastery saat sumur migas siap diproduksikan. Kegunaan wellhead yang lain adalah tempat menggantungkan casing, meniadakan hubungan anulus antara casing yang satu dengan yang lain dengan bantuan seal assembly, tempat bergantungnya tubing GT sebagai sarana pekerjaan killing job melalui saluran killing line dan choke line pada sumur yang sudah diproduksikan. Bagian-bagian dari wellhead. Terdapat beberapa bagian dari wellhead. Yang pertama, top flange atau flansa atas. Merupakan flansa penutup sumur, merupakan penurun ukuran dari ukuran besar ke ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya, tubing head merupakan tempat bergantungnya tubing, meniadakan hubungan antara anulus casing dengan tubing. Selanjutnya ada tubing hanger, yaitu terdapat dua, yaitu bagian atas dari rangkaian tubing disambung pada penggantian tubing ataupun tubing hanger. Dan selanjutnya yang kedua, tubing hanger dipasang kepada tubing head. Dan yang keempat, casing head atau kepala selubung. Casing head merupakan rangkaian yang menghubungkan rangkaian casing pertama, memberikan hose assembly dan seal guna meletakkan casing hanger agar anulus terisolasi. Yang kelima, casing outlet valve. Casing outlet valve. Yang pada metode sembur alam jumlah katup yang dipasang umumnya 1 buah. Katup tersebut juga disebut katup sonolog karena katup tersebut digunakan saat melakukan pengukuran fluid level di dalam anulus. Selanjutnya, exmastery merupakan susunan valve dan fitting dipasang di atas tubing head. Selain untuk pengaman sumur, juga untuk mengatur produksi dicirikan dengan jumlah sayap ataupun wings. Jepitan dipasang pada jumlah ataupun rumah jepitan, choke housing. Susunan exmastery, katup induk. Katup induk merupakan katup geser atau gate valve yang dipasang secara tegak. Katup ini merupakan katup utama bila diadakan penutupan sumur. Selanjutnya terdapat top connection ataupun merupakan hubungan antar alat untuk memasukkan suatu ke dalam sumur. Merupakan turunan dari 3 ataupun 2 ukuran setengah. Bin performance ataupun fungsi bin. Mengatur laju produksi. Efek samping dari perubahan diameter choke adalah tekanan tubing dan tekanan alir dasar sumur atau PWF. Jenis-jenis choke dibagi 2, positif dan adjustable. Diameter office dapat diatur, merupakan katup jenis jarum, mengatur besar kecilnya choke tanpa membongkar choke holder. Ukuran choke dinyatakan per 64. Selanjutnya, peralatan bawah permukaan, yaitu ada casing, tubing, packer, flowing gas lift, sucker rod, ESP, dan formation completion. Casing ataupun pipa selubung secara umum berfungsi mencegah dinding lubang bor agar tidak runtuh tanpa pemasangan blowout preventer atau BOP. Bersama-sama memperkuat dinding lubang bor, mencegah kontaminasi air tawar dengan lumpur pemboran. Casing dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu conductor, surface casing, intermediate, production, dan yang lainnya. Selanjutnya terdapat fungsi conductor casing. Yang pertama, melindungi air tawar agar tidak terkontaminasi lumpur pemboran.
Selanjutnya merupakan jangkar bagi BOP stack selama pemboran. Selanjutnya dudukan casing head dan tubing head. Yang keempat, menahan runtuhnya dinding lubang bor. Intermediate casing kadang dipakai dan kadang tidak, tergantung perlu atau tidaknya. Menjaga agar lubang bor tidak rusak untuk pemboran selanjutnya. Bersama-sama menutup lapisan bertekanan tinggi atau rendah. Bersama semen menutup formasi yang menyebabkan loss circulation. Yang terakhir, menutup lapisan korosif. Selanjutnya terdapat production casing. Berfungsi ataupun merupakan casing terdalam untuk memisahkan lapisan produktif dengan lapisan lain, dan dapat dipasang saringan atau screen di lubang perforasi. Selanjutnya terdapat API casing dimension. Panjang casing range 1 panjang sekitar 16 feet sampai 25 feet, range 2 panjang 25 sampai 34 feet, range 3 panjang 34 feet ke atas. Lalu selanjutnya terdapat diameter casing ataupun OD. Untuk konduktor casing di sekitar ukuran 20 inch dan 16 inch. Untuk surface 13,3/8 inch, 10 inch, 95/8, 85/8. Untuk intermediate terdapat 10 3/4, 95/8, 85/8, dan 75/8. Untuk production terdapat 7 inch, 5,5 inch, 4,5 inch. Lalu terdapat grade dari casing ataupun kualitas dari casing tersebut. Untuk grade-nya bisa dilihat di PPT. Lalu terdapat gaya yang bekerja pada casing, yaitu collapse pressure, tekanan dari luar, bursting pressure, tekanan dari dalam, yield strength, ketahanan terhadap tarikan. Selanjutnya terdapat tubing compression. Tubing ataupun pipa sembur adalah pipa yang berada di dalam sumur. Berada di dalam production casing untuk mengalirkan fluida dari dalam sumur sampai permukaan. Diameter luar maksimum 4,5. Panjang tubing range 1 yaitu 20 sampai 24 feet, range 2 28 sampai 32 feet. Untuk diameternya terdapat 3 yaitu OD diameter luar 1 inch, ID diameter dalam 1 inch, dan DD ataupun drift diameter 1 inch. Terdapat grade dari tubing sendiri dapat dilihat di PPT ataupun di materi. Selanjutnya terdapat formation compression, yaitu terdapat beberapa, yaitu open hole compression, linear compression, perforated compression, gravel packet compression. Dan well compression system itu terdapat beberapa. Ini saya jelaskan mulai dari open hole. Batu reservoir kompak, tidak ada masalah dengan pasir. Pemboran puncak lapisan produktif, kemudian pasang casing, dibor lagi sampai menembus lapisan produktif, dilakukan awal industri migas. Selanjutnya terdapat linear compression. Batuan reservoir tidak kompak. Selanjutnya batuan cukup kompak tetapi problem kemasiran. Selanjutnya dinding linear dibuat berlubang, memanjang atau bulat. Selanjutnya perforated. Kompresi yang digunakan banyak, dapat mengontrol produksi migas dan air, minyak dan air, dapat dipakai untuk memproduksi beberapa lapisan secara terpisah, mudah untuk workover dan oxidizing. Selanjutnya perforated. Drilling penetrate the production layer, run casing, cementing and perforating. Di sini terdapat beberapa keunggulan dan kekurangan dapat dilihat di PPT ataupun di materi. Jadi ada gravel pack dilakukan karena screen layer tidak mampu mengatasi terproduksi pasir, dipasang di sekeliling formasi produktif, fluida akan tertahan oleh pasir membentuk barrier di belakang gravel. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.